Oke. Ya, Oke, silakan Pak Assalamualaikum Isradi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi hari ini sesuai dengan tema, saya bawakan materi terkait pengembangan kemampuan ketiga bagi kaum muda untuk menciptakan SDM kita yang unggul, smart, dan berbudaya. Jadi sengaja nyambung dengan Pak Hatman, ada berbudayanya. Ya, oke. Kalau kita bicara pengembangan ketiga kaum muda, maka di tempat ini saya akan bagi beberapa hal. Tentu saja kita bicara kaum muda itu apa, bagaimana pengembangan ketiga, kemudian bagaimana menciptakan SDM yang smart, unggul, dan berbudaya. Karena itu jalan kita untuk mencapai tujuan ketiga di Indonesia. Kalau bicara tentang pemuda dan pekerja muda, ini sudah ada definisi yang jelas, yang mana dikatakan menurut United Nations adalah mereka yang berusia antara 15 sampai 24 tahun. OS juga atau Occupational Safety and Health juga menganggap bahwa di bawah 25 tahun itu sebagai pekerja muda. Kemudian menurut standar internasional kita membagi dua, yang usianya di bawah 18, tentu saja antara 15-18 dan 18 sampai 24. Jadi ini beda dengan kita di Indonesia yang pemuda, dia masih menganggap dia pemuda meskipun 40 tahun. Untuk di konteks ini kita cukup 15 sampai 24 tahun. Selanjutnya, kalau begitu kita akan berbicara bagaimana sih kondisi faktual pekerja muda di Indonesia atau di dunia internasional. Dari slide ini kelihatan, baik di Eropa, Amerika, Kanada, dan di Asia Pasifik, itu nyata sekali bahwa kaum muda, jadi kaum muda yang tadi itu 15 sampai 24 tahun, itu lebih punya potensi untuk kecelakaan kerjanya tinggi, atau faktanya menyatakan mereka itu kebanyakan mengalami kecelakaan kerja dibanding yang lebih tua. Ya, ini presentasinya bisa dibaca sendiri. Yang pasti yang kita tahu, pemuda ini atau pekerja muda ini mesti mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena faktanya memang mereka yang mengalami kecelakaan yang lebih banyak dibanding yang lebih mengalami yang lebih tua. Nah, kalau begitu, kalau memang faktanya di Amerika, di Kanada, di Eropa, di Asia Pasifik, atau di Indonesia, kaum muda atau pekerja banyak yang mengalami kecelakaan dibanding yang tua, itu karena apa? Ada banyak, ini referensi saya dari ILO juga, karena ILO yang paling banyak merintis terkait pekerja muda. Nah, itu tentu saja ketidakcukupan skill dan training. Jadi kalau kita konteksnya di Indonesia, menurut Pak Hanif Dakiri, itu ada sangat banyak pekerja yang memang tamat SMP sudah bekerja, yang tentu saja tidak pernah dengar sama sekali tentang K3. Kemudian oleh karena mungkin faktor ekonomi sehingga dia tidak bisa menolak untuk bekerja yang mungkin kondisi kerjanya tidak memungkinkan atau dari aspek K3 tidak memenuhi syarat. Kemudian mereka tidak sadar hak dan kewajibannya, belum punya kemampuan untuk vokal, apa yang misalnya dia suka dan dia tidak suka. Kemudian yang pasti banyak hal yang menjadi kelemahan daripada kaum muda ini, sehingga terjadinya kecelakaan kerja pada mereka itu terjadi seperti yang kita alami. Kalau ditanyakan kenapa, ada apa sehingga pekerja muda mengalami demikian, ini referensi ini saya ambil dari ILO juga. Kalau kita lihat bahwa ya perkembangan fisik mereka yang memang dalam proses pertumbuhan, kalau istilah kasarnya belum matang. Kemudian dari aspek psikologis dan emosional, dari aspek skill atau pengalaman kerja, kemudian tingkat pendidikan, ya tadi saya sudah bahasakan, kalau saya nggak salah sekitar 50-an juta, atau itu kalau saya nggak salah ada banyak, sangat banyak lah di Indonesia yang memang pekerja muda atau di dunia
yang memang bekerja karena putus sekolah, yang memang dia masih dalam lingkup pekerja muda untuk memenuhi konteks PPDB dan lain-lain. Jadi ini sejumlah faktor dan banyak faktor lain yang mungkin secara spesifik berbeda di setiap negara. Tapi kalau untuk konteks Asia Pasifik memang kita yang terbanyak. Oke, lanjut. Nah, kalau bahaya-bahaya atau misalnya kecelakaan yang dialami oleh pekerja muda itu sama dengan kejadian yang terjadi pada yang lain, ada safety hazard, physical, biological, kimia, ergonomi, dan psikologikal. Nah, ini terjadi oleh karena memang seperti yang disebutkan tadi, resiko kerja dari anak muda ini memang sangat rentan untuk mengalami yang demikian. Lanjut. Oke, nah yang jadi pertanyaan sekarang sesuai dengan judul, bagaimana meningkatkan kemampuan daripada pemuda atau pekerja muda dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau kita bicara terkait pekerja muda, maka yang tidak bisa kita lupakan bahwa dia dipekerjakan dan dia karyawan. Nah, dengan demikian pemberi kerja atau employer itu memang harus ikut bertanggung jawab meningkatkan kemampuan safety dan health daripada anak muda ini. Ini saya ambil dari OSHA, dikatakan bahwa salah satu caranya adalah bahwa pemberi kerja itu mesti melakukan risk assessment atau terhadap pekerja sebelum mempekerjakan. Jadi kan mungkin selama ini mereka disuruh masuk saja, tidak dijelaskan apa yang harus dikerjakan, tidak diajarkan apa yang kurang, dan ini tugas daripada pemberi kerja. Ya, ini juga kalau misalnya di Indonesia itu belum ada semacam aturan yang meminta kepada pemberi kerja untuk melakukan semacam risk assessment atau semacam bagaimana menyiapkan para pekerja muda ini, nah ini mesti disiapkan. Kemudian masalah budaya kerja atau budaya keselamatan ini juga harus diaturkan oleh pemberi kerja. Kemudian untuk pekerja mudanya, dia itu harus mempercayakan juga kepada pemberi kerja terkait saran, informasi, supervisi untuk keamanannya. Begitu juga dia harus diberi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, ya, dan harus dengan cukup training, kemudian supervisi. Yang utama ini yang terjadi di banyak tempat kerja, khususnya yang di Indonesia, misalnya konstruksi, pertanian, dan fabrikasi. Itu mereka enggan untuk bertanya terkait apa yang dia tidak bisa, kemudian enggan atau tidak punya kemampuan untuk menolak apa yang dia tidak bisa. Nah, ini yang mesti dilakukan langkah-langkah, jadi langkah awal yang mesti yang harus dilakukan oleh kita semua. Karena kalau bicara bagaimana pekerja muda ini bisa ditingkatkan keselamatan kerjanya ini bukan kita istilahkan triparty, pemerintah, kemudian pekerja, kemudian organisasinya, tapi multi, baik asosiasi, baik pemerintah, itu harus satu kesatuan. Dan yang paling pertama ini adalah employer dan karyawan itu sendiri. Kemudian educators atau misalnya orang yang ada di dalam perusahaan itu punya kesempatan atau punya hak untuk mengembangkan bakat dan melakukan pencegahan terhadap risiko terhadap pekerja baru. Dia juga selain itu, kalau kita bicara bahwa ke depan kita mau pekerja muda kita itu meningkat pemahamannya terhadap aspek K3, maka kita sebagai praktis K3, pemerintah dan semua pihak mesti melibatkan rumah tangga, istilahnya ya, orang tua di masing-masing rumah di Indonesia untuk memberi perhatian atau secara dini memberi pengajaran tentang pentingnya aspek keselamatan atau aspek safe dan health kepada anak-anaknya masing-masing. Jadi itu. Kemudian
langkah yang utama yang mesti dilakukan oleh kita semua. Ya, ini saya sengaja tampilkan salah satu seminar. Jadi saya ini sejalan dengan OS atau misalnya ILO, bahwa atau sejumlah negara di dunia, bahwa kita harus memberi pelatihan atau edukasi terhadap kaum muda, ya, atau pekerja muda. Nah, kalau perlu meminta kepada otoritas pendidikan untuk menyiapkan ruang training untuk melatih mereka. Jadi SD, SMP, SMA, kalau bisa ada memang kurikulum untuk mengajarkan mereka. Ya. Karena kenapa? Tadi saya sudah sampaikan, banyak anak SMP, banyak yang masih muda itu selepas sekolah atau belum selesai sekolah dia sudah mendapatkan pekerjaan, sehingga penting dan mendesak untuk memberi pelatihan di sekolah-sekolah. Di zaman sekarang tadi Pak Hatman sudah sampaikan, ada kita dipaksa untuk industri 4.0. Nah, setidaknya ini bisa dijadikan acuan, karena sekarang saya di praktek saya kebetulan ada perusahaan juga namanya Insulin. Kemarin itu dalam konteks K3 kami membuat pelatihan gratis dan relawan untuk tidak dibayar untuk memberi pelatihan gratis itu sangat banyak, sehingga kami memanfaatkan secara baik apa yang menjadi amanah Pak Hatman. Kemudian selanjutnya memberi semacam melatih anak muda ini bahwa coba kamu mengupayakan keselamatan dan kesehatanmu sendiri. Ya, karena biar diajarkan, biar diatur, kalau bukan dari diri sendiri tidak bisa. Kemudian promotional campaign ini semacam melakukan promosi besar-besaran terkait K3. Jadi kalau selama ini kita keselamatan dan kesehatan kerja, fokusnya ke tempat kerja, kalau yang kami lakukan di Balikpapan, ya, kalau kami lakukan di Balikpapan itu, kami ingin itu Balikpapan sebagai kota K3, ya, dan ini kita sudah laksanakan. Dan salah satu bentuk aksi dengan promotional campaign ini adalah melibatkan anak muda SMA, SMP, ya, yang kuliah untuk misalnya lomba duta K3, lomba cerdas cermat K3 yang memaksa mereka untuk memahami K3. Di foto paling bawah ini ada pelibatan anak-anak muda untuk latihan proteksi kebakaran atau pemadam kebakaran. Di yang satu lagi itu kami memberi hadiah bersama panitia atas arahan wali kota. Itu hadiah kepada pemenang duta K3. Jadi duta K3 ini mereka terlibat orang perusahaan berusia muda di bawah 24 tahun, dan mereka ditanya dalam banyak hal terkait keselamatan. 7 hal yang disampaikan tadi sama Pak Hatman itu disampaikan. Begitu juga dengan anak SMA sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Begitu juga kalau kami di Balikpapan ke ibu-ibu rumah tangga, bagaimana cara memadamkan kebakaran, bagaimana kompor atau yang lain-lain itu kita lakukan. Ya, kemudian yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan K3 itu kita harus menyiapkan guidance, ya, ya sekarang zaman now, WhatsApp banyak, kita siapkan aja guidance, kemudian kita sebar kemana-mana yang kita kenal. Kemudian, nah ini yang penting yang kami lakukan. Jadi di Balikpapan ini kebetulan wali kota mengangkat kami sebagai ketua pengarah untuk COVID-19. Jadi ini Pak Hatman, sekedar informasi, kami sudah mempraktekkan di sini K3 itu. Jadi kami mempromosikan K3, kami pakai baju K3, dan wali kota menunjuk kami karena dia tahu kami sangat intens di K3. Ya. Nah, ini terkait kampung K3. Di Balikpapan ini saya kebetulan ada sejalan dengan pemerintah nasional, ada kan kampung COVID. Kampung COVID ini semacam cara mengupayakan bahwa kampung itu mampu mengatasi COVID dengan sendirinya. Ya. Jadi sistem manajemen ini kan selama ini tidak dilakukan. Nah, kami mengembangkan itu dan menyampaikan ke RT-nya, ini kita kembangkan jadi kampung K3. Karena kalau kampung K3 tidak COVID saja, tapi semua yang berpotensi membahayakan kampung itu harus dilakukan. Kemudian kaitannya dengan pengembangan kaum muda, kampung K3 kan banyak anak mudanya, ya, mereka bisa diajar dengan sendiri. Dalam prakteknya, jadi kami ini praktisi, apa yang kami sampaikan ini yang kami lakukan. Di kampung K3 itu mereka melakukan penyemprotan sendiri, saling menginformasikan, dan kalau ada yang tidak penting baru mengundang kami dari relawan. Kemudian satu lagi, sistem manajemen K3 kota.
Ya, kebetulan kalau di Balikpapan ini kita punya obsesi. Di Balikpapan ini ada Taman K3. Jadi kemudian kita mengarahkan bahwa ini kita ada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kota. Jadi semacam aplikasi sistem manajemen K3 di kota. Ini juga kita coba aplikasikan di Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur. Nah, untuk mengembangkan, karena kalau ada sistem manajemen K3 kota, tentu saja ada perhatian yang besar terhadap anak mudanya. Germas juga, ini salah satu inovasi yang kita akan lakukan, bahwa kita tidak berpikir Germas itu gerakan masyarakat sehat saja, tapi Germas itu adalah gerakan masyarakat sehat, selamat, dan sejahtera. Karena K3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 adalah untuk keselamatan, untuk kesehatan dan kesejahteraan. Dan ini harus untuk mencapai budaya K3 impossible kalau tanpa melibatkan masyarakat. Kalau hanya misalnya tempat kerja saja, kemudian kita mau mencapai budaya K3 tidak mungkin. Jadi intinya apa? Germas. Kemudian karena budaya K3 itu terkait perilaku juga salah satunya, maka kalau selama ini ada dikatakan perilaku hidup bersih dan sehat, kalau perlu kita sekarang kembangkan perilaku hidup bersih, sehat, selamat, dan aman. Ya. Kemudian kalau selama ini kita ada moto safety is my life, ya kalau memang kita mau berbudaya K3, rubah aja slogan itu menjadi safety is my culture. Ya. Kemudian multi-party collaboration, kalau ILO menyatakan three-party collaboration, kalau kami multi-party collaboration, karena tidak mungkin tanpa melibatkan semua pihak, tanpa melibatkan asosiasi, pemerintah, anggota dewan, ini terkait budaya K3. Kemudian legislasi dan regulasi, yakni pemerintah harus menyiapkan hal-hal yang memang berdasarkan data, jadi ini juga data kita harus collect, berdasarkan data mesti kita kembangkan. Nah ini di slide ini, ini salah satu juga model bagaimana kami akan mengembangkan K3. Jadi advokasi juga ini sekarang zaman now, berita dan media sosial itu bisa kita manfaatkan untuk kita lakukan sebanyak-banyaknya. Lanjut. Nah ini bersama Pak Menteri. Jadi di tahun 2016 itu dengan Pak Menteri Nakir, kebetulan kami undang ke Balikpapan, kapasitas waktu itu Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa K3 di Saudi, itu kita dorong budaya K3. Waktu itu kita siapkan taman K3. Kalau perlu safety tower. Jadi mau bangun budaya K3, bangun kotanya dulu. Itu pasti bisa. Dan ini secara bertahap kami lakukan. Dan Pak Menteri saat itu setuju. Ya. Lanjut. Nah, ini terkait judul yang tadi saya sengaja tampilkan saja karena sudah pernah kami presentasikan di banyak tempat, bahwa kita membutuhkan, jadi kalau mau Indonesia hebat, Indonesia jago, kita membutuhkan SDM yang hebat, SDM yang smart, dan SDM yang berbudaya. Jadi kalau dia dikatakan berbudaya, ya tentu saja budaya K3 sudah masuk di dalamnya. Nah ini kami waktu itu menyarankan supaya anak muda, apakah itu yang bekerja muda maupun yang di universitas atau misalnya di sekolah-sekolah harus dipersiapkan K3 zaman 4.0 atau society 5.0. Jadi kita jangan berpikir yang dihadap K3-nya mereka sekarang sama dengan kita, mereka berbeda. Jadi harus improve, ya. Terus kami pernah menyarankan bahwa lingkungan sekolah itu mesti diterapkan semacam ya ada waktu, apakah itu kurikuler untuk belajar terkait K3. Dan satu hal yang sedang kami lakukan itu terkait dengan kurikulum di perguruan tinggi. Kami kebetulan di Balikpapan ada di 4 K3. Dan semua yang diajarkan itu semua yang ada di Kementerian Naker, Kementerian SDM, Kementerian Perhubungan, dan Perdagangan. Jadi di sana itu ada keselamatan transportasi, keselamatan migas, keselamatan kilang, dan lain-lain. Jadi K3 plus kalau kita bisa istilahkan. Dan di beberapa fakultas itu sudah diajarkan, misalnya di teknik mesin itu K3 pesawat angkut, kemudian yang K3 pesawat tenaga dan produksi, kemudian misalnya di elektro kelistrikan. Nah, itu. Dan kami juga, kebetulan saya Sekjen Dekan Teknik Indonesia, itu di beberapa kampus di Indonesia sudah mulai ada semacam K3-nya. Jadi kita mulai lembagakan, karena seperti yang saya katakan tadi, tanpa pelibatan semua orang, semua pihak itu tidak mungkin. Nah, ini tantangan kita sekarang di Indonesia, ini K3 banyak. Tapi kita belum punya, saya sudah diskusi dengan Pak Harman, kita belum punya semacam asosiasi profesi yang menyatu, kita masih terpisah-pisah, seharusnya ada satu kesatuan.
di kami konsultasi juga dengan Prof. Santoso dari Asosiasi Perguruan Tinggi Vokasi di Indonesia. Dia masih gelisah. Yang mana sini kan profesi yang sebenarnya dari kampus atau yang dari luar? Apakah yang belajar 12 hari dengan yang belajar 4 tahun itu sama? Nah, itu banyak tantangan. Dan kebetulan di Dewan K3 Nasional terkait edukasi ini kami sedang nyusun untuk itu semua. Nah, satu hal terkait di kampus, ya, terkait di kampus, ini kami bahasakan bahwa di kampus itu, di khusus di Persatuan Insinyur Indonesia, itu K3 sudah masuk salah satu persyaratan, ya. Jadi dia tidak akan jadi insinyur kalau dia tidak punya kemampuan K3. Jadi kan ada sarjana teknik, mau jadi insinyur bisa, tapi salah satu kemampuan adalah K3. Jadi K3 ini sudah masuk ke sejumlah sektor, khususnya di undang-undang. Ini salah satu contoh, ini bersama di Ciko juga dari ILO. Nah, salah satu yang kita utamakan di sini bahwa kalau mau budaya K3 secara nasional, ya mulai dari kampung, dari kota, sampai kemana-mana. Ini yang dibawa juga kami intens kemana-mana ke Universitas Diponegoro atau ke tempat lain untuk mempromosikan K3 dan bagaimana K3 itu menjadi culture. Lanjut. Ini yang terakhir. Nah, ini sebenarnya di slide saya yang belum sempat terkirim, Pak Hatman, kami di Balikpapan itu menerapkan K3, ya. Jadi saya sebagai pengarah K3 di sini, jadi semua relawan itu kita sampaikan bahwa mereka belajar K3. Mereka mentaati K3, bahwa untuk mengatasi COVID ini, prinsip dan budaya K3 kita bisa lakukan. Dan semua tahapan, jadi sebelum Menteri Kesehatan mengeluarkan juga kita lakukan tahapan seperti itu. Self checklist, kemudian pemeriksaan, kemudian jarak dan lain-lain. Sayang sekali yang saya kirim tidak ada slide-nya, tapi tidak apa-apa, nanti kita diskusi saja. Yang pasti kami memang di Balikpapan menganggap K3 ini bukan momen untuk memulai budaya K3. Tapi adalah momen untuk menerapkan K3 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemarin di ucapan Hari Raya ucapan selamat berbuka puasa, kami sengaja bilang bahwa ini bisa selesai dengan prinsip dan budaya K3. Indonesia akan maju dengan menjadikan SDM-nya SDM K3 yang unggul, smart, dan berbudaya. Sekian, Assalamualaikum. Luar biasa sekali Pak Isradi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sekali Pak Isradi sudah menyampaikan paparannya terkait dengan banyak macam karakteristik pekerja muda, diawali dengan karakteristik yang mungkin menyebabkan banyak kecelakaan gitu ya, kurangnya pengalaman dan lain-lain. Tetapi memang pekerja muda di Indonesia ini hampir 20% ya Pak ya di Indonesia, sehingga kita nggak bisa menutup mata bahwa mereka itu ada gitu. Ternyata bisa juga mereka ditingkatkan capability-nya dengan cara promosi K3 dan semua hal yang tadi Pak Isradi sudah sampaikan tadi. Sangat berkaitan sekali dengan apa yang Pak Suhatman tadi sudah sampaikan. Oke, sebelum kita melakukan diskusi dan tanya jawab, mungkin kita bisa mendengarkan dulu paparan dari Pak Yasaruddin. Apakah sudah siap Pak Yasaruddin? Sudah Bu. Oke, silakan Bapak sebagai Deputi Direktur Bidang Kebijakan Operasional Program. Ini udah ada ya, di sudah. Ini, tampil? Sudah tampil Bapak? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bu Moderator, Bu Ratih, Pak Suhatman, Pak Isradi yang saya hormati, dan Bapak Ibu peserta webinar Go D3N pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pertama-tama saya apresiasi, saya dapat info ini pertama kali dari Pak Direktur ya Pak Gas Mahadi. Telepon saya, kemudian beliau menyampaikan judul yang kira-kira yang akan disampaikan oleh BP Jam Sostek. Nah, judulnya itu pencegahan kecelakaan kerja bagi kaum muda untuk menciptakan SDM K3 unggul. Saya kira panitia sangat luar biasa menyusun narasumbernya, Pak Suhatman, Pak Isradi, dan BP Jam Sostek yang terakhir.
karena ini ada korelasi yang sangat erat dan menyampaikan fakta, kira-kira begitu ya Pak Isradi. Nanti kira-kira dari apa yang disampaikan Pak Suhatman, Pak Isradi, nanti kira-kira ini adalah bentuk yang ada di BP Jam Sostek ini adalah cerminan kondisi saat ini, dan mungkin ada hal-hal positif yang bisa kita bahas di DK3N untuk bagaimana program D3N K3N nanti ke depan, supaya budaya K3 itu bisa mengindonesia membumi gitu, membumi, sehingga apabila budaya K3-nya maju, kemudian SDM K3-nya unggul, tingkat kecelakaannya juga rendah. Nah, sehingga dari iuran yang diterima di BP Jam Sostek dapat dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan program JKK-nya gitu. Jadi karena BP Jam Sostek ini mengelola program, apabila iurannya kami kembangkan dan dikembalikan lagi ke program. Kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan menyampaikan dengan 4 agendanya, supaya ini lebih bisa mendapatkan gambaran kondisi yang ada saat ini. Pertama terkait dengan kecelakaan kerja yang ada datanya ini. Ini adalah data yang ada di BP Jam Sostek. Kemudian bagaimana dominasi usia muda yang mengalami risiko kecelakaan. Kemudian tingkat fatalitas kecelakaan kerja yang ada di datanya di kami. Kemudian apa upaya-upaya pencegahan yang akan dilaksanakan dengan perspektif BP Jam Sostek sebagai lembaga penyelenggara BP Jam Sostek. Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan fokus ke bagaimana terkait kecelakaan kerja yang ada di kami, terkait dengan lokasi kejadian, waktu kejadian, dan sektor apa saja yang mendominasi, sehingga kita dapat tarik kesimpulan atau dapat dijadikan DK3N dibahas kira-kira apa strategi K3N nanti untuk fokus. Nah, misalnya fokus kita akan kemana nih dengan data-data yang kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah 2019 kami ambil datanya supaya mendekati 2020. Walaupun tahun 2020 ini ada pandemi COVID, saya kira nanti 2020 akhir kita bisa evaluasi lagi dan mungkin bisa diskusi juga tentang data-data yang ada. Bapak Ibu sekalian, tahun 2019 itu ada 182.000 kasus kecelakaan kerja. Untuk sektor penerima upah itu ada 178.000 kasus dan 690 kasus per hari. Jadi ada sekitar hampir 700 kasus per hari. BPU ini adalah bukan penerima upah di sektor informal, itu ada 14 kasus per hari terjadi kecelakaan kerja. Kemudian sektor jasa konstruksi juga kira-kira 11 kasus per hari terjadi di tahun 2019. Nah, ini saya mau menggambarkan kami bagi area lokasi kecelakaan kerja itu menjadi 3. Pertama di dalam area kerja, kemudian di luar area kerja, maupun di lalu lintas. Ini lalu lintas ini sebenarnya tambahan. Kalau dalam Undang-Undang 170 itu kan di tempat kerja ya, kecelakaan kerjanya. Nah, di dalam area kerja ini masih menunjukkan angka yang sangat tinggi, 72,1%. Artinya mungkin ada kaitan dengan yang disampaikan Pak Suhatman dan Pak Isradi tadi. Budaya K3 itu mungkin ya dalam tanda kutip belum optimal dilaksanakan. Kemudian karena angka kecelakaan terjadi di dalam area kerja yang seharusnya itu dapat dimitigasi dan diminimalisir apabila SMK 3-nya terada dan ada penerapan K3 secara baik. Kemudian memang dari sisi angka kalau dibandingkan 2018 ada penurunan. Nah, apakah penurunan ini juga disebabkan karena BP Jam Sostek tahun 2019 itu ada program yang diamanatkan oleh PP 44 bahwa ada promotif preventif? Ini mungkin kita perlu uji juga. Tapi memang dari sisi angka dia menunjukkan penurunan dari di dalam area kerja itu ada penurunan, kemudian di lalu lintas juga ada penurunan, di luar area kerja juga ada penurunan. Kemudian kita lihat lagi dari sisi waktu kecelakaan kerja. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi analisis K3N supaya kita mensosialisasikan tepat sasaran gitu, kemudian tepat apa yang akan disampaikan. Nah, di sini ada korelasi dengan lokasi tadi di tempat kerja. Jamnya jam kerja, ternyata yang paling tinggi juga terjadi kecelakaan kerja itu pada saat jam kerja. Jam kerja itu mulai
jam 8 ya mungkin sampai jam 5 sore. Nah, di sini kami membagi ada jam 6 sampai jam 12 ini paling tinggi kasus kecelakaan kerja. Kenapa? Karena dalam jam 6 ini adalah perjalanan pulang pergi. Nanti ada lalu lintas tadi yang saya sampaikan di awal. Nah, artinya tingkat kecelakaan kerja di jam kerja itu masih sangat tinggi antara jam 6 sampai jam 5 sore. Kemudian ini yang kita mungkin fokusnya berarti kita harus lakukan sosialisasi masif terkait dengan bagaimana budaya K3 harus diterapkan di lingkungan kerja. Kemudian berikutnya di jam kerja tadi ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya kembalikan. Di yang ini 53.000 ini di jam 6 sampai jam 12 ini didominasi saat akan berangkat kerja. Jadi lalu lintas menjadi lokasi di lalu lintas yang menjadi penyebab tingginya kasus kecelakaan kerja. Kemudian 37.000 ini adalah saat pulang kerja juga. Kemudian di jam 18 sampai jam 24 ini artinya sekarang shift kerja itu ada 3 shift. Nah, resiko tinggi juga untuk pekerja yang bekerja pada shift 3 yang mulai bekerja di atas jam 9 sampai dengan pagi. Karena angkanya masih lumayan tinggi, 14.255 dan dari jam 12 itu sampai pagi itu ada hampir 9.000. Artinya masih terjadi mungkin akibat kelelahan atau memang manusia itu pada saat malam hari memang memiliki keterbatasan untuk optimal dalam bekerja. Nah, mungkin ini juga harus menjadi fokus bahasan supaya produktivitas pada saat bekerja di shift 3 itu bisa lebih optimal. Kemudian ini kami sampaikan data mengenai sektor mana saja yang sangat tinggi dan sektor mana saja yang rendah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa industri manufaktur itu pada posisi yang paling tinggi rawan kecelakaan dan banyak terjadi kecelakaan dari sisi laporan ke BP Jam Sostek. Kemudian yang kedua sektor konstruksi. Nah, kalau yang di manufaktur tadi lagi-lagi itu kasusnya adalah saat berangkat kerja dan pulang kerja. Kalau sektor konstruksi dia terjadi pada saat mereka sedang melakukan pekerjaan. Mungkin ini kami perkirakan adalah SOP atau di safety saat mereka melakukan pekerjaan di sektor jasa konstruksinya. Kemudian sektor pertanian dan perkebunan pada posisi ketiga, ini lebih didominasi pada saat jam kerja maupun pulang kerja sangat tinggi risiko kecelakaan kerjanya. Kemudian perdagangan besar dan restoran juga adalah saat mereka mau berangkat kerja. Nah, memang menarik ketika kita lihat sektor kelistrikan, pertambangan dan penggalian di sini sangat dia minim, tidak terlalu tinggi tingkat kecelakaan kerjanya. Mungkin tadi yang disampaikan Pak Suhatman dan Pak Isradi ya. Jadi ada sektor-sektor yang sudah menerapkan K3 dengan baik sehingga dari angka kecelakaannya juga mereka lebih rendah dibanding yang lain. Nah, ini menurut kami mungkin budaya K3-nya sudah baik dan penerapannya juga sudah sustain. Jadi mungkin dari sisi perusahaan sudah menerapkan, kemudian dari sisi pekerja juga sudah mulai menerapkan budaya K3. Nah, kemudian ini bicara tentang usia muda, Bapak Ibu sekalian, dari data yang ada di BP Jam Sostek sangat bisa kita katakan bahwa di era 4.0 ini memang pekerja di usia muda itu paling tinggi. Di BP Jam Sostek saja kita sudah masuk ke mencapai hampir 70% untuk Gen Y-nya. Nah, artinya memang K3N harus memiliki program yang menyasar ke anak-anak muda ini supaya mereka lebih dari awal sudah dapat pengetahuan tentang bagaimana budaya K3. Ini Bapak Ibu sekalian, kami membaginya angka kecelakaan kerja di usia 21 sampai 30. Kenapa 21-30? Ini lebih tinggi. Usia kerja tadi usia mulai dari 16, 18 itu masih di bawah. Usia 21-30 ini adalah usia produktif di mana masa kerjanya dia bisa masih 20 atau 25 tahun ke depan. Dan mereka paling tinggi juga kasus kecelakaan kerjanya. Kemudian ini yang harus menjadi fokus kita karena resiko kecelakaan bukan hanya
hanya luka, lecet dan lain sebagainya, bisa sampai dengan meninggal dunia atau cacat. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana program di BP Jam Sostek untuk pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja. Nah, di usia ini tadi disampaikan Pak Isradi tadi menarik bahwa usia muda ini mereka sangat aktif, kemudian mereka juga ingin lebih merasa lebih tahu, kemudian dan lain sebagainya, sehingga memang pemahaman terhadap K3 perlu intensif, mungkin ada pengawasan yang lebih intensif lagi atau dilakukan sidak terhadap penerapan K3 di beberapa perusahaan yang memiliki risiko tinggi. Nah, ini menariknya di jam awal ya. Jadi usia 21-30 ini juga sangat tinggi di jam kerja, mulai dari jam 6 sampai jam 12, usia 21 sampai 30 tahun paling tinggi yang mengalami risiko kecelakaan kerja. Kemudian ini untuk yang lokasi. Di lokasi kerja juga usia 21 sampai 30 tahun juga angka kecelakaannya sangat tinggi karena mereka punya semangat energik ya. Jadi ketika ada sosialisasi mungkin terkait K3, mereka tidak menggunakan APD dan lain sebagainya, sehingga memang usia 21-30 tahun ini menjadi usia yang paling tinggi mengalami risiko kecelakaan pada saat jam kerja. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi masukan kita nanti bagaimana program kita ke depan. Ini fatalitas Bapak Ibu sekalian, ini angka kasus kecelakaan kerja sampai dengan meninggal dunia. Mungkin kalau kita bagi ini rata-rata satu hari bisa ada pekerja kita yang meninggal dunia 9 sampai 10 orang satu hari akibat kecelakaan kerja, 9 atau sampai 10 orang per hari meninggal dunia. Nah, ini paling tinggi di lalu lintas. 44,75% tenaga kerja mengalami risiko kecelakaan saat berangkat maupun pulang kerja. Kenapa? Karena memang mudahnya memiliki kendaraan bermotor saat ini. Saya lihat kalau di kawasan industri itu kalau sudah pulang kerja, mungkin di Jababeka saya kira sangat macet apabila sudah ada pergantian shift. Nah, kemudian pengetahuan berkendaraan yang masih rendah, sehingga safety riding menjadi program yang 2 tahun terakhir yang akan dilaksanakan oleh BP Jam Sostek untuk menurunkan angka kecelakaan kerja di lalu lintas. Sedangkan untuk di dalam area kerja juga masih lumayan tinggi ya, hampir sama dengan lalu lintas 1130. Jadi memang perlu ada program yang terus-menerus, dan saya tadi kalau memang Bu Menteri bisa menyampaikan terkait dengan bagaimana meningkatkan budaya K3, saya kira hal yang sangat positif bisa dilaksanakan. Kemudian terkait dengan waktu kejadian juga, ini hampir sama dengan yang di depan slide-nya, tapi ini adalah sampai dengan meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian. Nah, di jam kerja juga ternyata banyak yang sampai meninggal dunia akibat kecelakaan kerja tenaga peserta kita. Memang di tahun 2019 itu mengalami penurunan. Saya juga tadi, tapi untuk di dalam kerja juga ada peningkatan. Artinya memang rata-rata di jam 6 sampai jam 12 atau jam kerja jam 6 sampai jam 18 itu rata-rata kecelakaannya hampir sama dengan yang di atas jam kerja. Artinya secara menyeluruh tingkat kecelakaan kerja atau tingkat meninggal dunia kecelakaannya masih sangat tinggi pada kasus-kasus yang sampai dengan meninggal dunia. Ini mungkin ini ada yang terakhir ya, terkait bagaimana BP Jam Sostek selaku penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerjaan melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja. Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan kira-kira ada beberapa aturan yang menaungi kami dalam melaksanakan program pencegahan kecelakaan kerja. Pertama PP 44, pasal 49, kemudian Permenaker 10 tentang pemberian program RTW dan promotif preventif kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian ada peraturan direksi, peraturan pelaksananya, dan keputusan direksi tentang jenis kegiatan promotif preventifnya. Nah, sebagai mungkin untuk
menyegarkan ingatan kita kembali bahwa program promotif preventif ini adalah kewajiban dari pemberi kerja. Tadi Pak Isradi tadi menyampaikan, ini adalah kewajiban dari pemberi kerja sebenarnya. Nah, namun melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 10 2016 ini kepada BP Jam Sostek diberikan amanat untuk melaksanakan program promotif preventif. Bisa jadi perusahaan pemberi kerja bisa bekerja sama dengan BP Jam Sostek untuk melaksanakan program promotif preventif. Mungkin ini kalau dari angka tadi memang ada menunjukkan penurunan dari beberapa aspek kecelakaan kerja. Untuk promotif terbagi 5 ya, mungkin bisa dibaca di Permen, ada kampanye keselamatan berlalu lintas, ada promosi dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat kaitan dengan apa yang disampaikan Pak Suharman dan Pak Isradi tadi, pembinaan K3, peningkatan budaya K3, peningkatan gizi pekerja. Kemudian untuk preventifnya ada pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan lingkungan kerja, penyediaan APD dan sarana K3, serta penyediaan sarana komunikasi informasi tentang KKP-AK, serta pelatihan safety riding. Bapak Ibu sekalian, ini memang baru kami laksanakan di tahun 2019, namun di 2020 ini pun kami sedang akan melaksanakan, namun ada kaitannya dengan pandemi COVID sehingga beberapa kegiatan kita fokuskan untuk membantu pekerja yang akan kira-kira akan terpapar. Jadi kami di 2020 fokusnya adalah pemberian nanti adalah kegiatannya pemberian bantuan helm, kemudian pelatihan K3 umum, ini kaitan dengan apa yang diharapkan oleh Pak Isradi dan Pak Suharman tadi, pemberian multivitamin, dan poster K3 sebagai kampanyenya, kemudian untuk preventifnya ada APD masker pekerja, kemudian APD untuk PLKK. PLKK ini adalah mitra kerjasama untuk pelayanan kecelakaan kerja rumah sakit kerjasama BP Jam Sostek, kemudian APD jasa konstruksi, serta seminar nasional. Nah, ini untuk kegiatan promotif preventif yang diharapkan ini bisa meminimalisir atau menekan angka kecelakaan kerja peserta BP Jam Sostek. Kemudian ini ada return to work juga, jadi kita ada program return to work yang terus kami kembangkan. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, yang mengalami cacat, sehingga mereka dapat kembali bekerja. Nah, ini adalah program 2019 yang baru kami laksanakan sesuai dengan amanat pemerintah terkait vokasi. Tadi nyambung juga dengan Pak Isradi. Jadi BP Jam Sostek selain dengan melalui promotif preventif tadi ada pelatihan ahli K3, dalam vokasional BP Jam Sostek juga kami akan melaksanakan program vokasi yang di 2019 kemarin sudah dilaksanakan bekerja sama dengan PNK3 juga di beberapa tempat melakukan pelatihan untuk ahli K3. Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu kontribusi BP Jam Sostek untuk meningkatkan SDM unggul, SDM yang berbudaya K3. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian, dari kami, semoga dapat menambah pemahaman kita dan bisa menjadi dasar kita sebagai penggiat K3 untuk mencarikan solusi dan memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana peran K3 untuk SDM unggul. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya, Pak Yasarudin. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi berikutnya. Tadi Pak Yasarudin sudah menyampaikan beberapa fakta, angka-angka kecelakaan kerja di Indonesia itu masih tinggi juga ternyata gitu ya. Apalagi kita sekarang dalam kondisi COVID ini, mungkin masih banyak hal yang harus kita tingkatkan. Ini sudah ada sekian ribu pertanyaan di chat, wis. Banyak. Nanti akan kita baca satu-satu dan beberapa juga sepertinya Pak Suharman tadi juga sudah aktif menjawab di dalam chatnya, gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin saya sebagai moderator boleh dong bertanya duluan gitu ya sebelum kita menjawab pertanyaan yang lain. Gitu. Oke, untuk Pak Suharman tadi Bapak menyampaikan tentang pembinaan gitu ya, pembinaan. Kalau di kondisi COVID seperti ini dan kita akan masuk ke dalam dunia yang new normal, gitu ya, new normal. Sedangkan pekerja muda itu masih perlu training, masih perlu pelatihan-pelatihan yang
kita mungkin akan sedikit terhambat untuk melakukan pelatihan dengan tatap muka. Nah, apakah sertifikat-sertifikat itu nantinya bisa dilakukan dengan sistem e-learning atau berkurang efektivitasnya? Begitu Pak Suatman kira-kira. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Rati. Kalau bicara e-learning itu sebetulnya kita di Indonesia ini udah ketinggalan. Saya bergabung dengan asosiasi di luar negeri ya WSO, kayak OSA Academy, itu semuanya sudah mengadakan pelatihan-pelatihan e-learning, ya, IBOS dan sebagainya. Tapi di Indonesia ya kita masih terpaku kepada itu. Memang efektif sih kalau kita langsung di classroom, tetap muka gitu ya. Tapi dengan adanya kondisi sekarang ini mungkin saatnya, dan saya kira tidak ada salahnya, tergantung bagaimana teknis kita melakukan pendidikan online tadi, bagaimana menyusun modulnya, kualitinya, dan itu juga tidak akan terpengaruh. Nah, kembali lagi ke pemerintah, ya kayak pendidikan ahli K3, apakah bisa dibuat secara kombinasi webinar misalnya. Nah, itu kebijakan juga ya. Tapi kalau secara teknis dan pengalaman di luar, itu sudah lazim dilakukan. Itu Mbak Rati. Oke, siap Pak. Berarti ya, tidak mengurangi efektivitas ya Pak seharusnya kalau memang kita rancang dengan baik. Tidak, sebagaimana tergantung kita menyusun. Saya kan menjadi perwakilan dari OSA Academy, dari USA. Itu banyak sekali pendidikannya, semuanya sistemnya online. Nah, tapi mereka punya sistem, quality control-nya itu sangat bagus sekali, sehingga akan bisa efektif gitu. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Pak Suhatman. Ya. Oke, tadi Pak Isradi sudah menyampaikan beberapa karakteristik tentang pekerja muda ya, tapi saya melihat sebagian besar itu kayaknya negatif semua Pak kayaknya. Kalau positifnya itu apa itu Pak? Biar kita semangat nih. Anak-anak muda ini ternyata banyak juga positifnya loh gitu. Supaya ya, cair aja kita suasananya, supaya lebih santai Pak Isradi, silakan. Oh ya, oke, makasih. Jadi bisa nyambung juga nih dengan pertanyaan yang diajukan ke Pak Suhatman tadi. Jadi terkait yang positifnya untuk anak muda sekarang. Saya sampaikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadet Produksi Film Kadet 1947. Ternyata anak muda sekarang itu melek ilmu. Kalau kita anukan dari terkait K3, itu dari hasil penelitian dengan mengambil sampel 500 di anak muda, itu sekitar 85% paham tentang COVID dan bagaimana mengantisipasinya. Jadi itu yang positif bagi anak muda sekarang yang dari hasil penelitian itu. Artinya anak muda zaman now dengan sistem teknologi yang seperti sekarang, itu kita tidak repot-repot banget untuk menyampaikan ke mereka. Yang penting kelihatan trending topik, pasti dia segera ke sana. Nah, ini faktanya, bukan dari mereka saja. Sejumlah penelitian rata-rata menyatakan anak muda kita tahu bagaimana COVID dan lain-lain, atau hal-hal yang sifatnya mungkin ada kaitannya dengan K3. Jadi simpulannya itu yang positif, Mbak. Banyak yang positif. Jadi sekarang kita tersadarkan, ternyata zaman now membuka akses kepada semua orang, begitu juga kepada anak muda, karena kan sekarang pekerja muda itu malah mungkin yang paling banyak lihat WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah sekarang anak muda punya akses yang luar biasa terkait apapun yang orang mau tahu. Jadi paradigma sekarang untuk tahu bagaimana K3 itu kita jangan pakai zaman konvensional, tapi zaman now siapapun itu, apalagi kalau dia bisa bahasa Inggris, akses WHO pun dia bisa lihat. Penelitian terbaru pun dia bisa lihat. Malah kadang-kadang ada ahli kesehatan masyarakat yang anggap tahu paling banyak, dia lupa membaca jurnal terbaru terkait COVID itu sendiri. Dan anak muda sekarang, kalau misalnya dia itu trending topik, pasti dia baca. Hanya masalahnya, di Indonesia itu biasa kadang-kadang pengetahuan banyak, pelaksanaan yang kurang. Nah, ini yang kami lakukan di Balikpapan. Di COVID-19 ini, di kepanitiaan, panitianya KNPI, pelakunya Sakma pelajar dan mahasiswa, dan kita coba terapkan bagaimana prinsip K3 dan budaya K3. Itu Mbak. Oke, luar biasa sekali. Jadi nggak cuma negatif aja nih anak-anak muda nih ya ternyata, karena terpapar informasinya sudah sangat ini ya, 100% dia terpapar informasi dari smartphone-nya gitu ya. Di mana-mana dia bisa. Malah di Balikpapan, Mbak, kami kewalahan. Relawan itu kebanyakan anak muda. Ada yang SMA, ya, dan dia
sekalipun dilarang, usulnya masnya, oh nggak usah ikut karena kamu mau UAS. Dia bilang nggak apa-apa, saya bisa ikut, saya bisa belajar. Wes, luar biasa. Sekarang, Energinya berlebih ya Pak, ternyata anak luar muda biasa, itu. luar biasa. Oke. Untuk Pak Yasarudin, tadi saya ingin mengkonfirmasi bahwa angka-angka yang Bapak tadi sampaikan itu apakah sudah dikelompokkan untuk kaum muda atau memang itu total dari seluruh angka kecelakaan kerja? Baik Bu Ratih, jadi dari awal tadi itu adalah total, kemudian di slide berikutnya kami sampaikan slide-slide yang terkait dengan usia muda tadi. Usia tadi kan kami bagi, kita anggap rata-rata ya, jadi usia 21 tahun sampai 30 itu adalah usia produktif untuk pekerja Indonesia. Kemudian dari data kepesertaan kami juga bahwa tingkat usia yang muda lebih didominasi oleh usia-usia di antara 20 sampai 30 itu. Nah, untuk yang kecelakaan tadi itu adalah angka-angka usia 21-30. Artinya di usia itu paling tinggi terjadi risiko kecelakaan. Kemudian kami kaitkan lagi dengan lokasi kerja, kemudian waktu kerja. Nah, kalau dari lokasi kerja tadi sangat jelas di situ bahwa terjadi kecelakaan kerjanya yang kita anggap masuk dalam lingkup kecelakaan kerja adalah kecelakaan lalu lintas paling tinggi. Nah, kenapa kecelakaan lalu lintas ini sangat tinggi? Padahal dalam Undang-Undang 170 yang namanya tempat itu adalah kecelakaan kerja adalah di tempat kerja seharusnya. Nah, sementara BP Jam Sostek itu memberikan lingkup perlindungan kecelakaan kerja adalah mulai dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan kembali lagi. Sehingga memang jadi perlindungan kecelakaan kerjanya sangat tinggi di kecelakaan di lalu lintasnya. Nah, bagaimana supaya menekan angka kecelakaan lalu lintas? Tentunya kami harus berkolaborasi dengan seluruh mitra, kepolisian maupun perusahaan. Salah satu yang dilakukan adalah di tahun 2019 kemarin adalah melakukan pelatihan safety riding buat peserta BP Jam Sostek, kemudian ada pemberian bantuan helm gitu. Kira-kira ini adalah simbolis supaya semua pekerja yang karena sektor pekerja saat ini mereka itu mendapatkan kendaraan bermotor sangat mudah, Bu. Bapak Ibu sekalian. DP-nya ringan ya, Pak? Terhadap itu safety riding rendah. Demikian. Ya, oke. DP ringan, cicilan ringan ya, Pak ya? Iya. Sehingga semua orang bisa mendapatkan kendaraan roda 2. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita ada survei online DK3N bersama Universitas Indonesia untuk pencegahan COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat di chat, di awal chat itu ada survei online. Silakan sambil berdiskusi, sambil bertanya, sambil mendengarkan diskusi, bisa juga sambil mengisi survei online yang sudah kami sediakan. Oke. Kemudian kita langsung aja lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Di sini ada dari Endah Rahmawati untuk Pak Suhatman. Ya. How to balancing employee privacy and public health and safety works. Sepertinya tadi sudah dijawab di chatnya, mungkin bisa disampaikan lagi Pak Suhatman secara ringkasnya. Kalau saya nggak salah tanggap dengan pertanyaannya, tentu sangat erat hubungannya ya antara privasi dari pekerja, balancingnya dengan kondisi di lapangan, di lingkungan, dan kondisi juga di tempat kerjanya. Itu tidak bisa dipisahkan. Nah, cuman tadi pertanyaannya bagaimana balancingnya. Jadi itu yang harus kita sebagai ahli K3 bisa melihat kita mainnya di mana. Contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Cip tadi, bahwa kecelakaan di luar tempat kerja itu tinggi kan dengan kecelakaan lalu lintas. Itu adalah interaksi di luar. Jadi semuanya harus kita balancing. Nah, masalahnya selama ini kita di tempat kerja kita hanya lebih fokus menangani K3 di tempat kerja. Itu ahli K3 lebih banyak dominan ke situ. Ahli K3 di tempat kerja tidak masuk ke dalam of the job safety. Jadi kalau di dalam pendekatan di perusahaan-perusahaan internasional, dia memiliki dua, on the job safety dan off the job safety. Bahkan K3 itu sampai ke rumah. Nah, di rumah pun misalnya, kalau terjadi kecelakaan di rumah, lagi perbaiki kamar mandi, celaka, sakit, masuk rumah sakit,
kan yang ngobatin perusahaan juga, dibiayai oleh perusahaan. Dia tidak kerja selama seminggu, perusahaan kan tetap rugi. Nah, jadi paradigma keselamatan sekarang itu sudah sampai ke situ, bukan hanya pulang bekerja, tapi sampai ke home safety juga. Nah, saya sudah melihat beberapa perusahaan yang menerapkan K3 itu sampai ke rumah. Ada salah satu perusahaan saya survei di Jogja itu, dia menjalankan K3 di rumah para pekerja itu, sehingga shift itu starting from the home gitu. Jadi memang harus balance Mbak tiga-tiganya. Oh gitu. iya, oke. Ya, makasih. Sangat holistik sekali ya berarti Ya, K3 ya. itu jawaban dari Pak Suatman tadi. Semoga sudah menjawab dari pertanyaan Bu Endah Rahmawati. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Dari Muhammad Faisal, ini ada pertanyaan ke Pak Isradi Zainal. Sejauh ini selama pandemi COVID-19 di Indonesia, sudah berapa persen pekerja yang terpapar positif dari tempat kerja? Selanjutnya, kebijakan pemerintah apa yang dikeluarkan berkaitan dengan perlindungan karyawan yang hingga sekarang masih tidak diliburkan? Mungkin nanti Pak Yasarudin juga bisa menjawab ini, sepertinya masih ada kaitannya. Silakan Pak Isradi. Masih di mute Pak, suaranya Pak. Oke, maaf. Ya. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya saya mau sampaikan Kementerian Naker atau Menteri Naker ini luar biasa sebenarnya. Dia termasuk cepat mengeluarkan surat edaran terkait bagaimana perlindungan tenaga kerja. Nah, terkait dengan pertanyaan itu, apakah sudah ada aturan? Jadi Kementerian Naker itu sudah mengeluarkan surat edaran nomor M3HK.04 tahun 2020 ya di sejak bulan Maret. Dia itu sudah menyampaikan segala hal yang terkait, baik misalnya kalau misalnya karyawan kena ODP atau kena positif COVID, itu sudah ada ketentuan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, itu clear. Terkait dengan K3 juga dia sudah memberi petunjuk bagaimana program K3 dalam kaitan penanganan COVID itu harus dilakukan. Selain itu, terkait dengan jumlah mungkin secara detailnya bisa disampaikan oleh teman-teman yang dari Kemenaker sebentar, tapi yang pasti yang PHK itu per Mei tanggal 11 itu sekitar 2 jutaan lebih PHK karena COVID-19 ya. Itu untuk dapat akses jumlah datanya itu ada di Kemenaker semua, tinggal klik Google sudah buka semua, yang pasti sudah lebih dari 2 juta. Oke. Dari Pak Yasarudin mungkin ada yang bisa ditambahkan untuk pertanyaan ini? Baik, makasih Bu Ratih. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bagaimana BP Jam Sostek memberikan layanan terhadap tenaga kerja peserta BP Jam Sostek yang mengalami risiko. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang untuk berapa persis peserta? Kalau tadi kan kalau tenaga kerja mungkin kami nggak bisa dapat ya Bu ya. Mungkin dari BP Jam Sostek kami sedang menginventarisir berapa banyak sih peserta BP Jam Sostek yang mengalami risiko meninggal dunia akibat COVID, kemudian yang mengalami kecelakaan kerja. Kemudian untuk pengaturan terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Isradi, terima kasih juga, Kemenaker juga sudah mengeluarkan bagaimana terkait dengan aturan atau arahan bagaimana terhadap perlindungan bagi pekerja yang mengalami yang pada saat pandemi COVID. Nah, untuk perlindungan bagi tenaga kerja terkait dengan terpapar COVID itu sudah ada Kemenkes ya, Keputusan Menteri Tenaga Kesehatan terkait dengan lingkup perlindungan siapa saja dan apa saja. Nah, mungkin dapat kami jelaskan, kalau nggak salah kemarin sudah ada webinar juga terkait itu ya, membahas DK3N sudah membahas juga bahwa BP Jam Sostek memberikan perlindungan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja untuk pekerja yang bekerja di rumah sakit rujukan atau rumah sakit yang memberikan perawatan pengobatan terhadap pasien COVID. Nah, itu adalah salah satu yang dilakukan oleh BP Jam Sostek sesuai dengan KEP Menteri Kesehatan. Kemudian berikutnya adalah untuk data-data seberapa banyak mungkin kami belum bisa sampaikan karena memang sangat sulit kami mendapatkan informasi terkait dengan pengakuan ya. Kalau yang kami dapatkan datanya adalah perusahaan melaporkan atau hanya beberapa yang melaporkan
mereka terpapar COVID. Nah, memang terkait informasi siapa dan bagaimana memang ini terkait dengan privasi juga, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak bisa, memang ada data dari Kemenkes, data tenaga medis yang terpapar COVID sudah disampaikan ke BP Jam Sostek, ada sekitar 300-an, dan itu pun harus kami inventarisir ulang apakah tenaga medis tadi atau para medis itu sudah menjadi peserta BP Jam Sostek. Nah, dalam kesempatan ini juga mungkin kita melalui DK3N bisa menyampaikan ke pemerintah bahwa memang saat ini banyak pekerja ya, itu tidak mendapatkan perlindungan BP Jam Sostek, terutama mungkin di sektor kesehatan. Kalau dia misalnya PNS, saya kira sudah ada. Tapi ada sektor-sektor kesehatan yang masih belum didaftarkan ke dalam program BP Jam Sostek. Mungkin dengan situasi seperti ini, apalagi manfaat dengan PP 82 2019 itu sangat besar dan bermanfaat buat tenaga kerja Indonesia. Karena kalau dia sampai ada resiko kecelakaan kerja sampai meninggal dunia, itu anaknya akan mendapatkan beasiswa sebanyak 2 orang sampai dengan perguruan tinggi. Mungkin ini menjadi momentum juga untuk pemerintah untuk bukan lagi menghimbau, memastikan semua tenaga kerja sektor formal dan informal menjadi peserta BP Jam Sostek. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Yasarudin. Berarti kalau misalnya kita terkena COVID karena kita bekerja di tempat kerja yang kita tidak diliburkan, itu termasuk kecelakaan kerja atau seperti apa Pak? Baik, kalau terkait itu, kalau bicara tentang kecelakaan kerja, bahwa pekerja itu jenis pekerjaannya apa? Kalau terpapar COVID, itu bisa di mana saja, karena lingkup pekerjaannya, misalnya kalau tadi spesifik ya, tadi di Kemenkes tadi menyebutkan bahwa adalah pekerja di sektor kesehatan yang bekerja di rumah sakit yang dirujuk. Ya. Misalnya contoh dia di sektor industri jasa konstruksi misalnya. Kalau dia terpapar, itu tidak masuk kategori kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja karena dia bekerja di sektor konstruksi. Terpaparnya bisa disebabkan dari yang tidak bisa kita prediksi dari mana dia mendapatkan terpaparnya COVID-19 itu. Nah, tapi kalau peserta di sektor lain yang mengalami risiko sampai dengan meninggal dunia, dia akan mendapatkan manfaat jaminan kematian. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yasarudin atas jawabannya. Oke, kita beralih pada beberapa pertanyaan di dalam chat. Ini ada pertanyaan kepada Bapak Suhatman. Menurut pengamatan Bapak terhadap budaya ketiga kita saat ini dan juga ekspektasi minimum WHO sebelum menerapkan new normal, apakah memang kita sudah siap nih mengimplementasikan new normal? Silakan Pak Suhatman. Masih di mute, Pak. Terima kasih Mbak Tati. Di pertanyaan itu juga tadi di awal-awal sudah saya bahas juga ya, bahwa kalau kita lihat dari kita akan masuk new normal ini. New normal ini kita akan berhadapan dengan kondisi masyarakat kita. Yang kita lihat tadi di dalam contoh gambar tadi, semua masih bersifat reaktif, betul kan? Sifat reaktif berarti budaya safety-nya masih pada budaya yang paling bawah gitu ya. Nah, tapi kita tidak usah takut. Tidak usah takut, karena di dalam ilmu budaya kita punya beberapa cara untuk menghadapi seperti itu. Makanya tadi saya sebut pendekatan top down tadi. Nah, untuk saat yang short term ini, satu-satunya cara adalah pendekatan top down itu. Kita tidak akan bisa menanamkan budaya dulu, sadarlah, demikian, tidak sempat waktunya. Nah, kita ini dikejar waktu ini. Ya, sama dengan di konstruksi juga begitu. Di konstruksi saya ditanya, Pak, bagaimana cara mengamankan konstruksi? Pagar betis, gitu. Caranya kita tidak sempat lagi. Lain dengan manufaktur yang pekerjaannya long term, nah itu bisa kita didik pelan-pelan. Tapi diharapkan dengan pendekatan ini, lama-lama budaya akan terbangun gitu. Ya mulailah pakai masker ya kan, akhirnya jadi budaya. Yang kita selalu ingatkan bahwa memakai masker itu adalah bagian dari K3 gitu. Itu yang harus kita tanamkan juga ya. Safe distance itu bagian dari K3 ya, menganalisa risiko. Jadi kalau
Itu pertanyaannya, itulah jawabannya. Bahwa dalam kondisi sekarang kita tidak ada pilihan lain. Memang harus mengadakan top down approach yang paling utama dulu. Karena waktunya singkat, masyarakatnya sangat variabel, dan level budayanya masih rendah. Itu Mbak Rati. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Diana Vanda Doda. Saya setuju dengan Pak Suhatman. Kita orang ketiga harusnya lebih sering muncul dalam pembicaraan-pembicaraan tentang pencegahan COVID, supaya K3 lebih dikenal di Indonesia seperti di negara lain. Oke, itu pendapatnya ya. Iya. Kemudian pertanyaan untuk Pak Isradi Zainal dari Muhammad Ginanjar Nur. Bagaimana cara meningkatkan atau mendorong inisiatif pekerja, khususnya para pekerja muda, dalam melaporkan tindakan tidak aman di tempat kerja? Silakan Pak Isradi. Ya, jadi ini terkait dengan bagaimana pekerja muda bagaimana pekerja muda di perusahaan, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa keberanian daripada pekerja muda itu ikut ditentukan oleh employer-nya atau pekerjanya. Dalam artian, di perusahaan yang misalnya sudah settle itu memang ada sistem bahwa kalau ada yang tidak sesuai, itu pekerja bisa melakukan inisiatif atau semacam usulan bagaimana untuk tempat kerja yang lebih aman. Itu satu. Terus yang kedua, dari pekerjanya sendiri, ya dia tidak usah takut, apalagi yang disampaikan itu benar, dan tentu saja kalau kaitannya dengan K3 untuk kepentingan semua pihak. Yang ketiga, bahwa apa yang dia lakukan itu memang ada aturannya. Setahu saya, hampir semua perusahaan yang punya sistem yang bagus, itu sudah ada sistem pelaporan hal-hal yang tidak sesuai atau hal-hal yang tidak up to date, itu mesti dilakukan. Tapi kembali, memang para pekerja muda ini harus dibina, dan seperti yang saya sampaikan, salah satu kekurangan mereka enggan bertanya. Nah, ini jadi pemerintah, kemudian pekerja itu sendiri, kemudian edukatorsnya yang ada di tempat kerja, itu mesti memberi dorongan. Dan harus memandang bahwa apa yang disampaikan oleh pekerja muda itu untuk kebaikan semua. Saya rasa itu saja. Pertama, dia melakukan itu berbasis bahwa memang haknya, dia boleh melakukan. Yang kedua, itu sudah dinyatakan secara tertulis. Yang ketiga, harus dipahami bahwa itu perbaikan sistem ke depan. Oke, terima kasih Pak Isradi. Ini ada lagi pertanyaan untuk Bapak dari Marco Orias. Pak Isradi Zainal, dengan kondisi sekarang, adakah ketentuan dari pemerintah yang mewajibkan untuk penutupan sementara kegiatan industri jika ada salah satu saja karyawan yang positif COVID-19? Jadi untuk menjawab ini, karena dia bicara pemerintah, saya akan pakai 3 referensi. Ya. Referensi pertama Naker, referensi kedua Kementerian Kesehatan, referensi ketiga rencana Kementerian BUMN. Jadi pertama saya akan bahas terkait Kemenkes. Kemenkes itu mengeluarkan surat keputusan Menteri nomor HK 0107 tahun 2020 nomor 328, yang mana di zaman sekarang itu dia malah bukan misalnya untuk menghentikan, akan tetapi mulai ke arah new normal, dalam artian bisa berkantor dengan sejumlah ketentuan K3. Sejumlah ketentuan yang disampaikan Kementerian Kesehatan itu diantaranya, dia bilang kalau mau bekerja silahkan, apalagi memang dia penting untuk ada di kantor. Akan tetapi menurut Kementerian Kesehatan, protokol harus dijalankan. Misalnya, ketika mau masuk, itu protokol kesehatan dilaksanakan dengan misalnya self-checklist. Ya. Yang kedua dengan termogan atau misalnya dengan mengukur suhu. Yang ketiga di tempat kerja ada sistem manajemen. Yang selanjutnya ada gugus COVID yang dipimpin oleh salah satu pimpinan perusahaan. Di tempat kerja juga ada tempat cuci tangan dan ada petunjuk-petunjuknya. Dalam artian begini, kalau bicara mengenai tempat kerja, saat ini ada ruang untuk dibuka dengan Kementerian Kesehatan itu. Jadi boleh masuk, yang penting protokol kesehatan dilaksanakan dengan tahapan sistem manajemen yang sesuai. Terus yang kedua, surat edaran Kementerian Naker. Surat edaran Kementerian Naker kalau saya baca secara dalam, mohon dikoreksi kalau ada dari Kementerian Naker. Pada dasarnya dia anggap kalau ada yang memang urgent untuk bekerja di zaman sekarang ya, zaman setelah misalnya new normal dibolehkan, silahkan aja. Ya. Kemudian
terkait dengan tenaga kerja yang sakit, tenaga kerja yang OPD, itu sudah diatur bagaimana hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam edaran Menaker juga dinyatakan bahwa ya ini COVID ini salah satu bagian dari K3. Prinsip K3 mesti diterapkan untuk masuk ke dalam salah satu sistem manajemen. Kalau kita kawinkan Kementerian Naker dengan Kementerian Kesehatan, dia itu mau menyatakan bahwa mesti ada sistem manajemen penanggulangan COVID di tempat kerja. Nah, kalau kita bicara sistem manajemen itu sudah pasti, men-nya harus ada yang memang punya kompetensi untuk memastikan bahwa area itu tidak berbahaya, ada peralatan untuk mengatasi COVID, kemudian ada metode bagaimana pencegahannya. Kemudian Kementerian BUMN itu dia punya 4 tahap dalam memasuki new normal ini. Ada yang diistilahkan dengan dead zone, ada diistilahkan dengan new normal. Kita bahas new normal aja. New normal itu punya mana bahwa ya COVID itu masih ada, tapi protokol kesehatan kita lakukan. Silakan ngumpul, tapi taati semua aturan. Dalam artian kalau kita kaitkan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, K3 itu untuk sehat, untuk selamat, untuk sejahtera. New normal itu pas-pas aja. Karena silahkan kembangkan ekonominya, jaga kesehatannya, jaga keselamatannya. Jadi kalau ada yang terkena COVID-1, kalau surat edaran Menteri Naker, kalau misalnya dia terkena COVID, misalnya dia ODP, atau misalnya dia positif, itu sudah sangat jelas dijelaskan bahwa ya haknya harus, kalau misalnya yang terkena positif COVID sesuai dengan aturan undang-undang. Kalau misalnya dia ODP, misalnya 14 hari sekian, dan itu tidak dipotong dia punya penghasilan. Jadi yang saya terharu membaca ketentuan Kemenaker itu sampai detail dia lakukan itu. Dan sekarang dengan pemerintah menyatakan kita ke arah new normal, dalam artian ya new normal, tapi kita budayakan prinsip dan budaya K3. Prinsip K3 itu kan menyatakan kalau ada potensi bahaya, hindari, lakukan langkah. Nah, inilah yang kita lakukan. Jadi sebenarnya ini COVID-19 ini rahmat bagi K3 di Indonesia. Karena kita menerapkan prinsip dan budaya K3 bahwa, dan kita juga harus menyatakan ke semua orang, prinsip dan budaya K3 adalah salah satu cara mengatasi COVID di Indonesia. Oke, terima kasih. Ini sejalan dengan apa yang Pak Suhatman tadi sampaikan di paparannya ya, bahwa pandemi ini adalah peluang gitu ya. Kalau kita lihat di ISO 45001, kita di sana ada peluang itu, opportunity. Mungkin ini salah satu peluang yang memang harus kita lakukan, bahwa kita ini berbenah nih untuk budaya K3 nasional kita dengan adanya pandemi ini, dengan kita melewati masa-masa new normal ini. Oke. Kita ada beberapa pertanyaan lagi, ini sepertinya masih banyak yang harus kita jawab gitu ya. Untuk Pak Suhatman, mohon saran dari Muhammad Faisal, hal mendasar apa yang harus kita persiapkan untuk preventif pekerja di lapangan dalam rangka new normal, di mana beberapa yang kita hadapi adalah psikologis kekhawatiran dan ketakutan pekerja terhadap tertularnya COVID-19 ini. Silakan ya, Pak Suhatman. Itu, jadi makanya tadi sudah saya jawab juga secara tertulis tadi, makanya kita harus membangun satu trust daripada pekerja itu, bahwa dia merasa terlindungi. Itu kata kuncinya. Nah, maka dengan menerapkan konsep-konsep tadi, pencegahan, pengendalian tadi, maka para pekerja akan merasa, wah kami ini sudah terlindung. Nah, itu yang jadi perlindungan itu harus tampak di situ. Jadi dengan membuat semacam zonanya, menyiapkan sistem pengaman dan sebagainya. Nah, tentunya juga kita memberikan pembinaan dan memberikan sosialisasi kepada pekerja. Makanya WHO itu mengatakan keberhasilan ini adalah partisipasi pekerja, keterlibatan. Nah, kalau dia sudah tahu bagaimana mekanisme masuknya COVID itu ke dalam tubuh, antara tadi saya berikan barrier tadi kan, antara hajat dengan manusia, bagaimana dia prosesnya, tentu kepercayaan dirinya akan lebih tinggi begitu, sehingga dia akan jalan. Mungkin itu Mbak. Jadi yang pertama di tempat kerja harus kita menunjukkan ya upaya-upaya nyata yang dirasakan oleh pekerja tadi, bukan sekedar ngomong doang, tapi ada bukti-buktinya gitu. Nah, kedua melakukan sosialisasi. Mungkin
Mungkin itu dulu, Mbak. Makasih. Oke, terima kasih Pak Suatman. Intinya tempat kerja itu harus meyakinkan para pekerjanya bahwa tempat kerja itu aman, Iya, gitu iya, kira-kira. sehingga dia merasa terlindungi. Oke, jadi pekerja pun nyaman ketika bekerja Iya, ya, tidak betul. ada kekhawatiran apapun. Gitu. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, diskusi ini memang tujuannya adalah nanti kita akan mencoba mengambil intisarinya untuk kita berikan masukan kepada Menteri Ketenagakerjaan. Jadi kalau memang masih ada lagi pendapat atau pertanyaan-pertanyaan, silahkan disampaikan. Kalau memang saat ini kita nanti tidak cukup waktunya, nanti bisa kita kirim by email, nanti untuk kita tindak lanjuti atau kita buat intisari dari hasil diskusi ini. Kemudian kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya dari Diana Vanda. Pak Suhatman, saya mau tanya, setahu saya ada penilaian level risiko paparan bagi tenaga kesehatan, hanya berdasarkan formulir self-reported. Jadi menurut saya asesmen ini terlalu subjektif, sehingga penentuan pengendaliannya tidak efektif. Dilihat dari banyaknya tenaga kesehatan yang positif COVID. Bagaimana menurut Bapak? Apakah mungkin ada risk assessment lain yang belum saya ketahui dan sudah diterapkan? Mohon penjelasan. Itu macam-macam kan. Ya. Dari WHO juga mengeluarkan juga, dari OSHA juga mengeluarkan juga bagaimana cara kita menilai risiko dengan adanya pandemi ini. Nah, tentu tiap tempat akan berbeda-beda. Tadi kan saya sudah nyinggung bahwa kunci kita itu adalah barrier tadi. Nah, risikonya tinggi enggak? Kita tahu bahwa virus itu adalah hazard. Hazard itu enggak kelihatan binatangnya, enggak tampak wajahnya. Nah, cuman dia akan ikut dengan yang lain, misalnya kan begitu. Nah, ini makanya kalau banyak manusia yang lewat mondar-mandir misalnya di UGD misalnya, berarti di sana sudah kita bisa katakan risknya tinggi. Nah, kita tidak tahu binatangnya, tidak bisa kita ukur. Kalau mengukur minyak ya kita bisa tahu berapa besar minyaknya ya. Kalau kita mengetahui bahaya nyamuk ya kelihatan binatangnya. Ini enggak kelihatan. Nah, itu ya makanya di dalam menghadapi seperti ini tentu kita harus selalu berpikir secara kreatif atau istilahnya itu kritis itu, bahwa menghadapi sesuatu yang tidak tampak itu sangat riskan sekali. Jadi jangan diabaikan. Jadi kalau sekarang kita hanya berbicara risknya how much, berapa banyak orangnya. Jadi seperti saya gambarkan tadi, mulai dari individu kita, di rumah kita bertiga, berempat dengan anak dan istri, berarti naik lagi ke situ. Begitu kita masuk di RT RW, makin tinggi lagi levelnya, dan gitu seterusnya, Mbak. Itu ya. Jadi mobilitas itu sangat menentukan juga. Terima kasih itu kali. Oke, berarti self-reported ini sebenarnya screening awal ya, screening awal. Awal aja ya. Oke, yang untuk harus dilanjutkan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Oke, ya siap Bapak. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait dengan, saya singkat saja ini pertanyaannya, bagaimana kaum muda supaya bisa bergabung di asosiasi K3? Karena banyak yang berminat, tetapi terkendala minimnya informasi dan juga minder untuk bergabung, karena identik anggota asosiasi itu kebanyakan diisi oleh para expert. Gimana? Mungkin Pak Suatman dan Pak Isradi nanti silahkan. Iya. Ya. Ya Pak Isradi, baru kemarin kita bicara sama Pak Isradi. Bagaimana bikin konfederasi ya Pak ya, silakan Pak Isradi. Oke, jadi kalau bicara asosiasi K3 di Indonesia ini sangat banyak. Jadi dan memang spesifik keanggotaannya, misalnya Asosiasi Perusahaan Jasa K3 Reksa Uji, khusus perusahaan-perusahaan yang melakukan inspeksi K3, Asosiasi Lembaga Pembinaan K3 Indonesia, khusus lembaganya, Asosiasi Ahli K3 Konstruksi, khusus orang-orang ahli K3 Konstruksi, kimia, dan lain-lain juga seperti itu. Jadi gampang aja bergabungnya, masuk ke dalam salah satu keanggotaan itu. Misalnya Anda ngambil ahli K3 konstruksi di Kementerian Naker, Anda bisa mendaftar menjadi asosiasi ahli K3 konstruksi Indonesia. Nah itu. Terus sebenarnya dengan ada Zoom ini memungkinkan kan bisa tanya nomor handphonenya Pak Suhatman atau yang lain. Di Indonesia juga ada misalnya HES, ada IAKI, Ikatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas Indonesia, macam-macam.
dan karena sangat banyak kita semua punya peluang. Nah, pada kesempatan ini juga memang saya sudah diskusi sama Pak Suatman, organisasi profesi yang secara keseluruhan menampung itu memang belum ada. Kita harap semua praktisi, ahli K3 dan lain-lain bisa menyatu di situ, ya. Nah, saya juga komunikasi dengan Prof. Susanto, kebetulan dia di Asosiasi Perguruan Tinggi Vokasi Indonesia. Dia bisa juga alumni-alumni misalnya Fakultas Vokasi K3 yang selesai itu yang bergabung di asosiasi apa? Ada usulan misalnya asosiasi profesi K3 Indonesia atau perkumpulan profesi K3 di Indonesia. Nah, itu aja barangkali untuk sementara. Silakan Pak Suatman dilanjutkan. Ya, saya kira cukup jelas ya. Tadi saya sampaikan bahwa asosiasi itu sangat menentukan sekali. Cuman masalahnya di Indonesia, di K3 khususnya, saya akan mulai mendirikan asosiasi, tapi nggak bisa jalan, karena yang mau jadi anggota nggak mau. Sebab asosiasi itu tidak ada bukunya di Indonesia. Lain dengan ID. ID adalah asosiasi yang punya power. Jadi untuk menjadi dokter menyambung, saya harus menjadi anggota ID. Dan kemudian ID bisa mengeluarkan semacam kredit, misalnya ikut training kredit. Tapi asosiasi kita K3 nggak ada giginya karena tidak diadakan oleh pemerintah juga tidak mengakui. Misalkan menjadi ahli K3 harus melalui profesi ahli asosiasi. Nah, itu asosiasi akan laku. Jadi saya mendirikan asosiasi beberapa kali, nggak ada yang mau jadi anggota. Nah, susah gitu. Padahal kita kasih juga free gitu. Kemarin saya tayangkan WSO, ada program free post student. Nggak ada yang melapor satu pun sampai sekarang. Nah, itulah susahnya. Jadi keinginan untuk itu tuh nggak ada gitu. Saya jadi anggota asosiasi internasional ada 3, ya. Nggak ada yang gabung juga yang lain ikut. Jadi memang keinginannya itu sangat kurang. Nah, kalau di ID mungkin beda. Nih yang banyak dokter kan di sini kan merasakan kan bagaimana peran ID. Dan ID itu powerful. Dan sama itu bedanya. Sama dengan ahli K3 konstruksi juga sudah mulai kuat ya. Diajak menjadikan ini. Itu mungkin ya. Tapi cobalah bergabung dalam asosiasi apa saja. Karena disitulah Anda akan dimatangkan. Nah, tadi fase pematangan kan. Nah, di tempat kerja itu fase pertumbuhan. Nah, di asosiasi fase pematangan. Itu. Makasih. Oke, mungkin Pak Suatman bisa cerita sedikit Pak, sebenarnya apa sih benefit Bapak ketika Bapak tadi menceritakan Bapak menjadi anggota 3 asosiasi profesi di dunia internasional, itu sebenarnya benefitnya apa nih supaya teman-teman yang Banyak bertanya sekali. Ya, Banyak silakan Pak. sekali. Yang pertama kan saya jadi anggota World CP Organization. Dulu saya jadi anggota National Association of CP Professional di Amerika. Saya juga asosiasi dari Amerika Society of CP Engineer. Nah, itu di sana tuh banyak sekali kesempatan kita saling paling tidak tuh nambah ilmu lah gitu. Karena nambah ilmu dengan anggota di negara lain. Apalagi kalau kita bisa kumpul di sini, bikin seminar bersama di sini, nah itu akan nambah ilmunya. Nah, coba lihat tuh Asosiasi Industrial Hygiene di Indonesia tuh, nah, mereka aktif sekali sehingga menambah ilmu bagi anggota-anggotanya gitu. Itu Oke, kali jadi Mbak ya. Ya, kita kalau mau menambah ilmu gitu ya, kita harus Ya, aktif di mematangkan dalam diri ya. asosiasi-asosiasi. Ya, semoga asosiasi di Indonesia juga seperti itu ya Pak ya. Jadi ketika kaum muda masuk ke asosiasi itu mereka punya harapan gitu ya, harapan yang ya diharapkan sesuai dengan kenyataan gitu ya, mendapatkan banyak informasi dan ilmu-ilmu yang mereka memang butuhkan gitu. Oke. Kemudian nih ada lagi pertanyaan untuk Pak Suhatman, apakah DK3N dapat menjadi fasilitator antara Naker dan BNSP agar tidak menjadi kebingungan di lapangan? Karena jika kita sudah menjadi ahli umum K3 Naker, tapi tetap juga harus ambil K3 BNSP. Begitu juga sebaliknya. Itu banyak sekali memang pertanyaan seperti itu. Mungkin ya, Pak Isradi dan Pak juga Suatman bisa jawab nanti ya. Ya. Silakan. Nah, tapi mungkin saya jawab gini dulu. Saya dulu ditunjuk oleh Depnaker jadi ketua tim teknis penyusunan SKKNI ahli K3.
Nah, waktu itu 2 tahun saya nyusun. Saya susunlah sampai tersusunlah SKKNI. Nah, waktu menyusun SKKNI itu saya berbicara dulu dengan Pak Direktur waktu itu. Pak Direktur, saya tekan, Pak, kalau nanti asosiasi SKKNI ini sudah jalan, apa hubungannya dengan ahli K3? Nah, kita diskusi. Saya mengusulkan waktu itu bahwa ahli K3 yang dikeluarkan Naker itu adalah semacam licensing, bukan kompetensi. Ahli K3 yang diperoleh melalui BNSP itu adalah kompetensi, melekat pada orangnya. Sedangkan ahli K3 lisensi melekat pada perusahaan. Kalau kita berhenti dari perusahaan tadi, kan dicabut lisensinya. Nah, itu kalau bisa itu dikawinkan, saya katakan begitu. Misalnya ahli K3 di level kita kan ada ahli K3 muda, ahli K3 madya, ahli K3 utama. Nah, itu bisa dikawinkan oleh pemerintah melalui ahli K3 lisensi tadi. Jadi misalnya dalam ahli K3 untuk perusahaan resiko kecil, cukup levelnya ahli K3 muda. Kalau risikonya tinggi sekali, wajib ahli K3 utama. Jadi ada dorongan untuk meningkatkan kompetensi bagi karyawan, bagi ahli K3 juga. Kalau sekarang kan enggak ada itunya. Nah, itu yang saya usulkan dulu. Jadi setelah SKKNI keluar, kemudian itu saya minta, saya tanyakan, tidak ada follow up sampai sekarang. Akhirnya saya cabut dari LSP-nya. Nah, saya lihat tidak bermanfaat LSP-nya kalau begini. Nah, itulah yang terjadi. Mudah-mudahan ke depan segera, sebab saya dengar sudah ada upaya ke situ. Mungkin ditunggu aja deh. Oke, Pak Isradi, kalau ada... Ya, oke. Nah, kalau kita bicara ahli K3 ini, saya jelaskan dulu. Ahli K3 itu macam-macam. Kalau di Kementerian Naker, ada ahli K3 umum dan ada ahli K3 spesialis. Ya. Ahli K3 spesialis misalnya ahli K3 kelistrikan, ahli K3 pesawat tenaga dan produksi, ahli K3 pesawat angkat-angkut. Nah, menurut saya apa yang dilakukan Kemenaker ini jelas, ya kan? Kompetensinya jelas. Kalau misalnya dia orang mesin misalnya ahli K3 pesawat tenaga dan produksi, kalau dia elektro ahli K3 kelistrikan. Kalau ahli K3 umum ya general, tapi catatan minimal sarjana. Kalau untuk sementara ini sekedar aja, kalau di BNSP kan ahli K3 muda, madya utama. Kan pertanyaannya ahli K3-nya yang mana ini? Apakah ahli K3 umum atau spesialis? Apakah ahli K3 untuk semuanya? Apakah ada yang jamin kalau di ahli K3 utama dia tahu tentang periksa boiler, periksa tangki, periksa bencana tekan, atau hal-hal yang keteknikan? Karena K3 ini juga saya mau sampaikan, K3 itu tidak boleh masuk di salah satu rumpun. Tidak boleh dibawa kesehatan. Karena di sana ada keteknikan, ada kimia, ada macam-macam. Jadi setidaknya kalau menurut saya, dia mesti lebih sendiri. Kita kembali terkait dengan ahli K3, untuk sementara dalam prakteknya di lapangan, semua bisa jalan. Ya. Sudah benar tadi bahwa oleh Pak Suatman itu ahli K3 umum itu lisensi. Jadi kalau misalnya dia punya ahli K3 umum, kalau berdasarkan Kementerian Naker bisa dia misalnya sebagai HSE officer atau supervisor lain-lain. Ya, jadi kalau ahli K3 muda madya utama, kan kalau saya bertanya sederhana, ada yang punya ahli K3 utama misalnya, apakah dia bisa ahli K3 kelistrikan? Ada yang bisa jawab nggak? Seharusnya dikatakan kalau misalnya itu bersifat umum, harus dikatakan ahli K3 umum muda madya utama. Ahli K3 umum pesawat angkat muda madya utama, bukan ahli K3 muda madya utama, titik. Karena orang akan kalau misalnya si A ahli K3 utama, terus berarti ini orang bisa periksa boiler ya, ada yang bisa jamin. Jadi ahli K3 itu harus spesifik, karena ahli K3 itu sangat banyak jenisnya. Ke depan, memang kalau secara undang-undang ya BNSP di atas. Hanya terkait dengan peringkat itu, mesti ada di belakangnya lagi. Ahli K3 muda apa? Apakah ahli K3? Ya kalau di konstruksi bagus, ahli K3 muda konstruksi, madya utama jelas bahwa itu konstruksi. Tapi kalau misalnya ahli K3 muda, madya utama, seharusnya kalau memang bersifat umum, ya ahli K3 umum muda, madya utama. Ini sekedar masukan saja. Iya, mungkin saya nambahkan sedikit. Berarti itu betul sekali yang disampaikan oleh Pak Isradi. Waktu kita menyusun SKKNI dulu, memang kita membagi
profesi K3 itu pertama adalah jalur generalis yang umum, yang kedua jalur spesialis. Nah, jalur spesialis itu tidak bisa diutak-atik ini, ahli mekaniknya, ahli listriknya itu tidak bisa, itu jalur spesialis. Nah, yang ahli K3 BNSP sekarang itu memang waktu itu disepakatin adalah jalur generalis umum gitu. Nah, itu yang mungkin banyak teman-teman tidak tahu juga sejarahnya waktu lahirnya SKKN itu dulu. Jadi yang spesialis itu memang wewenangnya para profesional spesialis ini, ahli uap, ahli apa, dialah yang menentukan. Itu kira-kira Mbak Rati. Iya, iya. Terus sekali tantangan Pak. Kita di Indonesia, ya. tantangan kita di Indonesia, kita ini masing-masing ego sektoral. Ya. Saya termasuk orang yang punya pengalaman begini. Saya ahli K3 pesawat angkut di Naker. Itu tidak bisa meriksa di migas, harus ambil ahli keselamatan kerja atau inspektur migas. Saya ahli K3 bencana tekan Naker, tidak bisa seperti itu, begitu juga operatornya. Padahal mesti referensinya sama. Saya ahli K3 listrik di Naker, tidak bisa di ahli K3 migas, listrik migas. Nah, makanya kalau saya harus berkorban, harus ngambil kursusnya semua. Padahal kalau misalnya ahli K3 listrik, referensinya sama-sama puil. Nah, inilah semua di Indonesia ini yang paling utama tantangan kita K3 ke depan. Masing-masing, jangan ada ego sektoral. Kalau bicara K3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, ya kan? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Kalau bicara ketenaga kerjaan, ILO, ya Naker, yang mesti semua tunduk kepada aturan itu dengan sinergi. Saya waktu banyak kecelakaan konstruksi di Indonesia, saya salut dengan Kementerian PUPR. Jadi Kementerian PUPR, saya ketemu waktu itu Pak Syarif Burhanuddin. Saya bilang ini bagaimana dengan K3 konstruksi? Bagaimana sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi dengan sistem manajemen K3 Naker? Dia bilang kan SMK 3 itu PP, peraturan pemerintah. Naker itu peraturan menteri. Artinya tunduk kepada peraturan pemerintah. Dan itu contoh yang baik itu Kementerian PUPR. Luar biasa. Itu aja. Jadi sekarang para pelaku K3 Indonesia, mari kita hentikan ego sektoral. Mari kembali kita ke laptop. Mana yang seharusnya kita lakukan. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak Isradi dan Pak Suatman. Memang di tempat kami juga ada ahli K3 konstruksi, muda, madya, dan utama. Dan itu memang sudah spesialisnya ya, seperti itu. Oke, karena waktu sudah sangat mepet ya, udah sangat berjalan terus. Kita lanjut mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi, kemudian kita lanjutkan kata-kata penutup dari ketiga pembicara ini. Mungkin saya ambil beberapa pertanyaan terakhir. Oke. Pengetahuan, oke. Ini beberapa banyak yang memberikan masukan, sehingga nanti akan kami catat juga. Saya bisa terangkan. Ini ada dari Lutifa Akta Rahmawati. Atau mungkin karena kita juga streaming YouTube, apakah teman-teman yang fokus ke streaming YouTube ada pertanyaan dari netizen? Ya, netizen. Ya Mbak Rati, saya nitip ada pertanyaan dari teman-teman, ada seorang teman. Ya Pak Hakim, silakan. Mengatakan dia bertanya, apakah dalam membentuk tim penanggulangan COVID-19 di tempat pekerja bisa diserahkan ke P2K3? Lalu bagaimana posisi kaum muda di P2K3? Yang ketiga, pertanyaan buat Pak Yas, apakah para pekerja muda bisa mendapatkan manfaat dari program vokasi? Terima kasih. Oke, mungkin langsung bisa dijawab. Silakan mungkin Pak Yas. Baik, terima kasih. Ya. Bang Hakim, apakah pekerja muda bisa mendapatkan manfaat program vokasi? Program vokasi BP Jam Sostek ini baru diawali tahun 2019
ini dasar hukumnya juga masih Peraturan Menteri Keuangan, di mana dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut sebagian dari dana operasional BP Jam Sostek diminta digunakan untuk program vokasi. Tahun 2019 itu program vokasinya dikhususkan bagi pekerja yang ter-PHK. Nah, itu untuk tahun 2019. 2020 amanat baru dari Peraturan Menteri Keuangan 224/2019 bahwa untuk program vokasi BP Jam Sostek diberikan atau diperuntukkan bagi pekerja peserta. Nah, kalau dia peserta berarti dia termasuk tenaga kerja yang ter-PHK, termasuk peserta yang masih bekerja. Tentunya nanti ada persyaratan yang syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi karena keterbatasan anggaran dan ketersediaan lembaga pelatihan yang harus bekerja sama dengan BP Jam Sostek. Untuk lembaga pelatihan pun kami melakukan koordinasi dengan Binalatas Kemnaker agar kita bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja yang memiliki kredibilitas yang baik, dan sudah ada juga peserta kita yang mengambil untuk ahli K3 umum ya. Jadi ada beberapa yang mengambil modul pelatihan ahli K3 umum sudah dilaksanakan di beberapa tempat. Jadi ada kesempatan buat pekerja muda Indonesia untuk misalnya ingin fokus menjadi ahli K3 di BP Jam Sostek, juga ada program vokasi untuk ahli K3 umum. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yasarudin atas jawabannya. Mungkin kita satu pertanyaan terakhir di sesi ini. Ada Pak Yoyo. Pak Yoyo H. Prasetyo, silakan Pak Yoyo. Ya, Pak Bisa Yoyo, disampaikan silakan. dengan singkat, padat, dan jelas. Oke, silakan Pak. Pak Suatman, Pak Israeldi, Pak Yasarudin. Saya tadi Pak Yoyo nih. tertarik ini dengan Pak Ramli, Pak Suatman tadi, saya menjadi anggotanya SKKNI gitu. Tapi nanti kita coba tanggalkan dulu. Tapi pertanyaan saya ini adalah demikian. Tadi Pak Yasarudin, saya melihat dari prosentase terhadap kecelakaan kerja itu adalah manufaktur, konstruksi. Saya melihat dari itu aja, Pak. Terus padahal kami sebagai pengamat kebijakan publik, mohon maaf, itu justru terbalik. Mohon maaf, nanti saya coba akan share ke Pak Yasarudin. Nah, dengan kondisi itu mereka tidak tahu tentang K3 itu sama sekali nggak tahu, itu sekitar 60%. Yang tahu tapi bingung, yang mungkin Pak Hartman dan Pak Israeldi dan pembicara lain yang tadi sudah menyampaikan, itu yang tidak tahu, yang tahu tapi tidak bingung, itu ada 30, yang sama sekali, yang benar-benar tahu sama sekali, yang tahu benar-benar tahu 10%. Nah, dengan kondisi itu, saya mengamati di konstruksi, mohon maaf Pak Hartman dan Pak Israeldi. Iya. Di konstruksi itu, kalau khususnya di Jawa, jadi saya melihat mereka itu pekerja itu seperti datang waktu mereka panen padi, setelah musim paceklik dia ke kota, dia berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan karena perut, ya kan? Karena perut, dia tuh sudah tidak bisa mikir umur saya itu yang berapa, saya tidak mikir saya kompetensi atau tidak, disitulah masuk di sektor konstruksi. Nah, itu yang akan mengakibatkan tadi budaya tadi sudah berantakan. Nah, budaya sudah berantakan, tadi juga kondisinya normal. Tadi yang saya juga coba amati dari apa yang disampaikan Pak Hartman, harus dipakai betis. Ya, itu memang bagus ya, harus pakai betis. Kalau memang Anda nggak mau, pulang aja, tapi dia pasti akan berontak, karena kami sudah sangat muak di lapangan karena sering sekali didemo oleh para pekerja-pekerja yang dari kampung, mohon maaf. Mereka sama sekali nggak tahu, yang penting perut saya bisa keisi. Artinya saya harus bekerja. Nah, untuk new era ini, new normal nanti, Bapak-bapak, kira-kira kami juga bareng-bareng berpikir bagaimana mengamati itu. Yang tadi satu temuan dari Pak Hartman bahwa kita harus pakai betis dan sebagainya. Nah, dengan kondisi demikian, mudah-mudahan setelah new era ini nanti, itu K3 yang dibangun Pak Israeldi di Balikpapan, itu bisa
COVID-nya bisa, COVID-nya Pak, COVID yang dalam arti positif menular ke Jawa gitu loh Pak. Menular ke Jawa tuh ya. Seluruh Indonesia Pak. Indonesia. Itu yang saya amati Pak. Jadi saya seperti sekarang kondisi pemberian bantuan aja berantakan semua Pak. Berantakan semua. Itu lah dengan kondisi itu tadi yang dari Pak Yasarudin, apakah Pak Yasarudin kebalik atau saya yang kebalik? Soalnya saya amati di konstruksi itu justru konstruksinya yang tadi orang datang setelah itu waktu sudah nggak butuh pekerjaan dia bertani atau mengayuh beca atau dan sebagainya, begitu paceklik dia ke kota. Itu yang Pak Yoyo sampaikan. Oke. Atas waktunya. Terima kasih Pak Yoyo. Ya Ya, sudah bisa kami tangkap maksudnya. Mungkin pertanyaan dari Pak Yoyo ini bisa dijawab oleh ketiga pembicara sekaligus sebagai kesimpulan akhir dari masing-masing pembicara, dari Pak Suhatman, kemudian dilanjutkan Pak Isradi dan diakhiri oleh Pak Yasarudin. Silakan Pak Suhatman. Baik, terima kasih Mbak. Saya cuman ingin mengatakan bahwa semua yang kita hadapin ini, kita sebagai seorang ahli K3, kan kita sudah tahu, kita punya sistem, kita punya SMK 3, kita punya berbagai tool-tool untuk mengelola seperti ini. Nah, itu yang perlu kita efektifkan. Di dalam SMK 3 ada namanya tanggap darurat, betul kan? Ada elemen tanggap darurat. Tapi apakah elemen tanggap darurat kita ini sudah efektif belum? Nah, sekarang di dunia internasional, tanggap darurat itu sudah berkembang. ERP dan BCP, Business Continuity Plan, itu menjadi satu dengan tanggap darurat. Nah, sedangkan yang dipunyai K3 sekarang ini hanya madamin kebakaran, tapi tidak sampai ke bagaimana menjaga kelangsungan bisnis. Jadi yang sekarang yang penting Bapak lakukan adalah tingkatkan tanggap daruratnya menjadi BCP, Business Continuity Management, ISO 22301. Nah itu semua sistem manajemen K3 yang terbaru, ISRS, dan sebagainya sudah mengadopsi sistem itu. Jadi tanggap darurat plus business continuity management. Nah itulah kalau kita sudah menerapkan BCP itu, kita tidak akan panik seperti tadi. Nah itu ada panik, kita sudah bisa bersiap. Gimana sekarang kan kesannya pemerintah panik, karena pemerintah tidak punya BCP, Business Continuity Plan gitu. Itulah kira-kira, itu aja dari saya. Jadi tambahan lagi bahwa tadi kita mengambil hikmahnya lah pada sebuah kejadian, Allah pasti memberikan sesuatu kepada kita. Nah hikmahnya adalah bahwa masalah pandemi ini harus kita sikapi sebagai profesional K3 dengan profesi kita, dengan K3-nya. Jadi semuanya misalnya menerapkan K3 di rumah sakit. Di rumah sakit saya lihat K3-nya nggak menonjol, nggak tampil di situ. Padahal di rumah sakit ada K3 rumah sakit, ada SMK rumah sakit, tapi nggak tampil di situ. Sama juga di tempat lain. Nah ini maksud saya, ayo kita K3 nih tampil. Kita jadikan momentum ini sebagai upaya membangkitkan K3 di Indonesia. Tampilkan ke depan, kalau bisa bagaimana supaya Pak Jokowi tidak ngomong keselamatan, tapi ngomongnya K3. Yang saya dengar dia ngomong keselamatan dan kesehatan. Ayo dia ngomongnya coba K3 gitu. Itu kira-kira. Terima kasih. Oke, semangat Pak Suhatman. Silakan Pak Isradi untuk menyampaikan jawaban dan sekaligus menutup sebagai kata-kata terakhir dari diskusi ini untuk Pak Isradi. Silakan. Ya, jadi terima kasih. Tadi itu ada yang nyinggung terkait konstruksi. Jadi kalau kaitannya dengan pekerja muda, jadi pekerja muda itu banyak kecelakaan di 3 tempat, di konstruksi, kemudian di pertanian, kemudian di manufaktur. Nah, khusus dengan K3 ini, saya mau sampaikan. Jadi K3 ini, kalau kita perumit, semua orang susah menanggapinya. Padahal K3 itu sederhana saja. Untuk mengantisipasi segala hal hanya 2, prinsip K3 dan budaya K3. Prinsip K3 sederhana, lihat potensi bahaya, kemudian hilangkan potensi itu, selesai. Apapun jenis ancaman K3-nya, karena K3 kan banyak banget, keselamatan transportasi, keselamatan konstruksi, keselamatan rumah sakit dan lain-lain. Jadi
ikuti itu. Nah, yang kedua, kalau terkait dengan K3, itu tidak boleh berteori terus untuk dipraktekkan. Gitu. Jadi kan praktek sederhana itu banyak di masyarakat. Anggaplah misalnya di rumah tangga atau misalnya di masyarakat umum, misalnya perilaku hidup bersih dan sehat itu kan juga K3. Terus lihat misalnya bahaya COVID, kemudian membaca aturan dan mentaati aturan pemerintah itu K3. Sistem manajemen K3 kan itu mengajarkan patuh kepada semua regulasi. K3 juga mengajarkan atau SMK 3 mengajarkan kalau ada sesuatu potensi bahaya, siapkan peralatannya, siapkan orang yang kompetennya, dan siapkan langkah untuk mengatasinya. Kalau kami di Balikpapan, jadi kami ingin menjadikan Balikpapan itu miniatur pelaksanaan budaya K3 di Indonesia, termasuk di ibu kota negara baru nanti. Jadi kami di sini ada Taman K3. Ya, jadi tempat anak-anak bermain di sana sekaligus melihat K3 itu seperti apa. Masyarakat juga yang jalan-jalan di situ bisa lihat. Terus yang kedua yang kami lakukan, kami merubah bahwa bukan gerakan Germas itu bukan gerakan masyarakat sehat, tapi Germas 3S-nya, sehat, selamat, sejahtera. Terus yang ketiga, kita kalau mau berbudaya K3 sederhana, rubah. Bukan safety is my life, but safety is my culture. Ya kan, safety is my culture punya makna bahwa saya selalu harus berhati-hati dengan segala hal, dan berhati-hati dengan segala hal, itulah K3. Kesimpulannya, apakah itu COVID atau namanya gondoruo kalau gunakan prinsip dan budaya K3, insya Allah semuanya akan aman. Hanya satu pesan saya sebenarnya untuk kita semua, mari kita gunakan prinsip dan budaya K3. Menggunakan prinsip dan budaya K3 di era new normal ini, insya Allah akan selamat dan aman. Dan betul, mari kita jadikan momen ini sebagai langkah awal budaya K3 di Indonesia, dalam artian bahwa mulai hari ini, safety is my culture. Oke Pak Isradi, terima kasih Pak Isradi. Jadi memang kita harus sederhanakan untuk bisa memaksimalkan manfaatnya. Oke. Untuk pembicara yang berikutnya, Pak Yasarudin, silahkan menjawab pertanyaan Pak Yaya sekaligus menutup sebagai kata-kata penutup dari Bapak. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih. Tadi mungkin saya dapat jelaskan singkat terkait data yang ada di BP Jamsostek adalah data kasus kecelakaan kerja. Mungkin nanti terkait dengan sektor mana kita bisa diskusikan secara khusus Pak Yoyo. Nomor saya bisa diambil di Bang Hakim ya, nanti kita bisa diskusi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin statement saya terakhir bahwa BP Jamsostek adalah bagian dari subsistem K3 Indonesia. Karena dia menjadi bagian subsistem, BP Jamsostek bisa ada di depan atau ada di belakang. Di depan seperti apa, kami bisa memberikan edukasi, sosialisasi tentang pentingnya perlindungan terhadap risiko kecelakaan. Di akhir bagaimana BP Jamsostek memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko dengan memberikan manfaat. Nah, dengan bahwa subsistem itu harus terhubung, kami sangat berharap subsistem K3 nasional ini menjadi pemicu perlindungan secara menyeluruh untuk tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja yang mana? Sektor pekerja penerima upah, bukan penerima upah. Dengan momentum ini, kita berharap semua tenaga kerja Indonesia dapat perlindungan BP Jamsostek. Insya Allah seluruh tenaga kerja Indonesia 2020 dan ke depan bisa menjadi peserta BP Jamsostek, sehingga ada risiko apapun akan diberikan perlindungan melalui program BP Jamsostek. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Pak Yasarudin. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Karena waktunya juga sudah melebihi dari target, ini sudah 2 jam lebih gitu ya. Terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian di sini, dan nantikan juga Go TK3N selanjutnya, dan tentunya pasti dengan banyak judul-judul yang menarik lainnya yang akan kita bahas, pembahasan-pembahasan yang lebih menarik, dengan tentunya narasumber-narasumber yang juga tidak kalah menariknya. Jadi kita jadikan pandemi ini menjadi peluang atau momentum untuk meningkatkan budaya K3 di Indonesia, terutama untuk kaum muda. Terima kasih, saya Rati Fitriani, undur diri. Mohon maaf kalau banyak kesalahan ketika memandu acara ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua. Terima kasih Mbak Rati, Pak Suharman, Ya, Pak sama-sama. Yasudin, dan Pak Dr. Isradi. Ya, Terima kasih juga terima kasih, buat Pak semua yang sudah Yasa. hadir. Terima kasih semua, Pak. Jangan Pak lupa Yasa. minggu depan kita masih punya DK3N. Insya Allah Ibu Menteri Kerjaan akan menjadi Amin. pembicara Nah, tunggal. sampaikan semua Terima ke kasih. beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.